Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penjudian online sebagai bentuk konten ilegal dalam perspektif hukum cyber di Indonesia. Di sini ada saya Anang Munandar, ada Muhammad Reza Iksan, Reza Aditya Triyono, sama Rehan Ibadur Rahman. Ini ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital dan mudahnya diakses internet telah mendorong meluasnya praktik perjudian daring. Permainan yang dulunya hanya ada di kasino fisik, kini tersedia lewat situs dan aplikasi poker, taruhan, olahraga, lotre, bakarat, dan tersebut. Transaksi judi online meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga sulit dikendalikan karena sifatnya lintas batas dan pemanfaatan celah teknologi untuk menghindari pengawasan. Akan dilanjutkan ke Raihan Bedur Rahman. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online di Indonesia terus meningkat tajam setiap tahunnya, dari 2 triliun pada tahun 2017 hingga mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Bahkan diperkirakan mencapai 900 triliun pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan betapa masifnya peredaran uang dalam industri ilegal tersebut yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan meningkatnya aktivitas kejahatan cyber di masyarakat. Media sosial kini menjadi ruang utama penyebaran iklan judi online. Survei Populix menunjukkan 84% responden pernah melihat ikon judi di media sosial. Platform dengan iklan judi terbanyak adalah Instagram mencapai 46%. Diikuti YouTube 45% dan Facebook, TikTok, X, dan platform lainnya juga turut berperan dalam masifnya kemunculan iklan bermuatan perjudian. Di sini saya lanjutkan, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris. Untuk menganalisa perjudian online sebagai konten ilegal dalam perspektif hukum cyber di Indonesia, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sedangkan pendekatan empiris meninjau penerapan dalam praktek termasuk pemblokiran situs, penindakan pelaku, dan edukasi publik oleh pemerintah. Data Data penelitian bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Kominfo serta Polri yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas, kendala, dan strategi penegakan hukum cyber dalam penanggulangi maraknya perjudian daring di Indonesia. Di sini ada hasil dan pembahasan. Perjudian online meningkat karena akses mudah dan konten ilegalnya tersebar luas di berbagai platform digital tanpa kendali. Pemblokiran pemerintah belum efektif karena pelaku terus mengganti domain dan pemakaian VPN. Undang-Undang ITE melarang konten perjudian, namun menegakkan terhambat enkripsi dan identitas palsu. Studi kasus SBOTOP menunjukkan operasi lintas negara dengan domain berlapis dan pembayaran digital. Putusan PN 244 garis miring PID titik B garis miring 2004 menegaskan bukti elektronik seperti transaksi bank dan penunjukan sah secara hukum peningkatan remaja terlibat judi online akibat promosi masif di smartphone. Ini ada hasil dan pembahasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perjudian online dikategorikan sebagai konten ilegal dan ancaman hukum hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 praktek ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga nilai moral dan sosial masyarakat Indonesia. Pelaku sering menggunakan VPN, identitas palsu, dan transaksi digital untuk
menyembunyikan aktivitasnya, sehingga penegakan hukum memerlukan pendekatan cepat dan berbasis teknologi. Pemerintah melakukan Kominfo dan Polri dan Kemenkumham telah melakukan pemblokiran situs dan aplikasi perjudian daring, menindak pelaku dan layanan secara lintas instansi, dan meningkatkan regulasi dan literasi digital masyarakat. Sini lanjut. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Studi kasus remaja yang terlihat judi online menunjukkan dampak sosial yang nyata, seperti kecanduan, pencurian uang keluarga, hingga perilaku kriminal ringan. Akibat promosi masif melalui smartphone, kasus SBOTOP juga memperlihatkan dampak sosial yang lebih luas, karena jaringan lintas negara mendorong semakin banyak masyarakat tergiur untuk bermain. Secara ekonomi, putusan PN 244 PIDB 2024 menegaskan adanya aliran dana ilegal melalui transaksi bank dan pembayaran digital yang merugikan individu maupun keluarga. Aktivitas perjudian online juga menyebabkan kebocoran devisa dan perputaran dana ilegal hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. Di sini kesimpulannya, perjudian online berkembang pesat karena konten ilegalnya tersebar luas di berbagai platform digital tanpa kendali. Walaupun Undang-Undang ITE telah mengatur larangan secara jelas, penegakan hukum belum efektif karena pelaku memanfaatkan VPN, identitas palsu, dan jaringan internasional untuk menghindar dari pengawasan. Akibatnya, muncul dampak sosial yang serius serta kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan hukum cyber, kolaborasi internasional, dan literasi digital yang lebih kuat untuk menghentikan penyebaran konten ilegal perjudian online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.